活躍してもらうつもりだよ。非常にも。で、ここから設定を変える。餌食になれ。パラライズ。よっ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Hazurewaku no Joutai Ijo Skill yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepe. Terlihat seekor monster anjing yang lari dikejar oleh Oyamada, yang mana Oyamada sepertinya sedang berlatih memburu monster, tapi monster tersebut berhasil menghindar dan lari darinya. Di sisi lain, Kirihara nampak juga memburu monster dengan sihirnya sebagai rank S. Tentu dia dengan mudah memodarkan monster tersebut. Dengan itu, level Kirihara naik ke level 18. Bahkan Yasu juga dengan mudah membunuh monster menggunakan kekuatan kegelapannya. Shin pindah ke Kashima yang tak bisa membunuh monster karena dia mempunyai empati yang dalam terhadap sesama makhluk hidup. Namun Asagi datang memeluknya. Menurut Asagi, kelas mereka itu akan terpecah belah karena teman mereka banyak yang hebat dan juga menjengkelkan. Apalagi mereka dibedain dengan peringkat S sampai E, sedangkan Asagi sendiri merupakan rank B. Jika suatu hari kelas mereka terpecah belah, Asagi mengajak Kashima untuk bergabung dengannya karena Kashima sendiri yang merupakan peringkat D tidak akan masuk ke grupnya Kirihara yang semuanya peringkat S. Aduh, padahal Asagi punya sendiri, ngapain malah megang punya orang, Mbak? Setelah itu Asagi memerintahkan seseorang untuk membawakan sesuatu, yang mana ternyata yang mereka bawa itu adalah monster, guys. Karena Kashima belum menyelesaikan tes yang diberikan Dewi pada mereka. Dengan itu Asagi akan membantunya. Asagi mengancam jika Kashima tidak melakukannya maka dia akan dibuang seperti Mimori. Dengan itu mau nggak mau Kashima membunuh monster tersebut menggunakan pedangnya. Dengan itu Asagi menyatakan bahwa Kashima telah menjadi bagian dari mereka. Kashima lalu menangis dan mengingat Mimori, yang mana Kashima melihat saat dimana Mimori menolong kucing yang kelaparan. Shin lalu pindah ke seseorang yang baru bangun dari tidurnya, dan ternyata orang itu adalah Ayaka Sougo. Dia baru bangun dari pingsannya akibat dihantam oleh si Dewi Laknat. Setelah itu saat Ayaka bertemu dengan sang Dewi Laknat, si Dewi Laknat ini malah pura-pura menyesal atas kejadian Mimori kemarin, guys. Bahkan dia juga menangis, anjir. Dewi Laknat itu berkata bahwa di saat Ayaka tertidur, pahlawan yang lainnya melaksanakan tes bisa membunuh monster. Ada beberapa orang yang tidak bisa menusuk monster dengan pisau dan akhirnya didiskualifikasi. Mereka yang tak bisa memenuhi syarat sebagai pahlawan akan diminta untuk pergi. Meski si Dewi Laknat ini pura-pura baik gitu, dia tetap harus membuang orang-orang yang tak bernilai karena pahlawan rank S sangat bernilai. Di sini Ayaka akan memenuhi perannya sebagai pahlawan kelas S untuk mereka yang tidak lulus tes. Dengan itu, Ayaka meminta Dewi untuk tidak membuang mereka yang tidak berguna. Sang Dewi pun akan menerima permintaan Ayaka dan mengajaknya bersalaman dengan tanda damai. Dia juga meminta maaf karena telah memukul perut Ayaka hingga pingsan. Meski agak curiga gitu, Ayaka tetap menerima permintaan Dewi Laknat ini. Setelah keluar, Ayaka sangat terkejut dengan tangan Dewi Laknat yang sangat dingin. Shin lalu pindah ke hutan gelap. Terlihat cewek kemarin yang tengah lari dari sesuatu yang gua juga nggak tahu, yang mana ternyata dia itu sedang diburu oleh 4 orang, guys. Dia berlari dan meninggalkan jejak berupa daun yang patah. Alhasil jejak itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Maggot Splendid
lain sang dewa perang. Di sisi lain rekan Maggots yang bernama Asura, si setan gila. Asura merasa jika sepertinya putri kesatria itu tidak pandai bersembunyi. Nah, dari sini kita tahu bahwa cewek yang kabur itu adalah putri dari seorang kesatria. Terus muncul lagi orang yang bernama Jiobain Sengai, si penekan super. Dan yang terakhir yaitu Zahra Svinebird, si taring. Nah, mereka berempat itu adalah kelompok yang bernama Sang Penjaga Suci. Di sisi lain, Mimori yang berhasil keluar dari runtuhan. Dia membuka status yang mana level Mimori sekarang udah 1789. Bahkan dia mempunyai MP yang sangat tinggi di angka 59.000. Bahkan Mimori juga mendapatkan beberapa upgrade dari levelnya, seperti skill poison yang bisa dinonaktifkan dan mode tidak mematikan, bisa diterapkan tanpa membuat target modar. Dengan itu Mimori ingin mencoba pada monster yang muncul. Di sini dia juga menginginkan pedang yang bisa melindunginya. Terus secara nggak diduga Mimori mendengar suara monster yang mana ternyata itu hanya seekor slime, yang mana terlihat slime berukuran kecil yang dibully oleh beberapa slime berukuran besar. Mimori yang merasa slime kecil itu tak bisa melawan, tapi secara tiba-tiba slime kecil mengamuk dan menghantam semua slime besar. Setelah itu Mimori pun menggunakan skill paralyzer dan juga poison, yang mana Mimori itu mencoba skill baru untuk menggantikan poison menjadi mode tidak mematikan. Setelah itu dia menonaktifkan paralyzer dan mengusir semua slime besar. Mimori meminta maaf karena telat menolong slime kecil, tapi Mimori senang karena dia itu bisa melawan semua slime besar yang membulinya itu. じゃあな、強く生きろよ。 Menyadari jika slime itu mengikuti dirinya, merasa dia juga buangan seperti dirinya. Alhasil Mimori mengajaknya untuk ikut bersamanya. Di sisi lain, si cewek yang merasa jarak musuh sudah jauh tapi hawa keberadaannya masih ada, merasa jika mereka menunggu dirinya kelelahan, yang mana itu merupakan cara berburu penjaga suci berdarah heroik. Mimori yang membawa slime, dia menggunakannya untuk melihat sisi bagian belakangnya, sedangkan Mimori membaca buku teknik terlarang, yaitu eksperimen penguatan monster. Di antaranya bahkan ada catatan cara membuat ramuan penguat slime. Mimori akan melakukan balas dendam pribadi. Karena itu merupakan perjalanan balas dendam. Mimori menyuruh slime tersebut turun jika merasa keberatan, tapi ternyata slime tersebut mau mengikuti Mimori, guys. Dengan itu Mimori memberinya nama Pigimaru. Di sisi lain, si cewek yang terus lari sambil dikejar oleh penjaga suci merasa jika jarak mereka semakin dekat. Alhasil si cewek itu pun akan menggunakan jurusnya yang terlarang, dan inilah yang dia lakukan. Dia menggunakan teknik perlengkapan roh suci, tapi Maggots bukan bertemu dengan si cewek, tapi malah bertemu dengan Mimori, guys. Tidak hanya itu, mereka semua juga langsung mengepung Mimori, dan seperti biasa, babang Mimori itu pura-pura takut gitu. Jiobain meminta Mimori untuk memberikan semua barang berharga yang dia miliki. Dengan itu mereka tidak akan membunuhnya, tapi Maggots bodoh amat. Dia akan tetap membunuh Mimori untuk mencoba ketajaman bilah barunya itu pada manusia. Dengan itu Zaras menyuruh Maggots untuk cepat melakukannya karena dia yakin sekarang si cewek itu udah kelelahan. Jiobain dan Asura yang bertengkar, yang mana mereka memperebutkan si cewek. Karena sejak melihat si cewek itu, jiwa birahi Asura langsung meronta-meronta. Buset, di tengah keributan mereka berempat, di sini Mimori mencoba untuk lari, tapi Maggots menyadarinya. Mimori yang memohon agar mereka melepaskan dirinya, tapi Maggots bodoh amat dan langsung menyerang babang Mimori, guys. Setelah membunuh mereka semua, yang mana Mimori ini udah nggak peduli lagi. Meski lawannya itu adalah manusia, dia akan tetap membunuhnya jika berbuat jahat. Mengingat semua perilaku teman-temannya yang dulu selalu membulinya, itu membuat Mimori menjadi berubah. Mimori yang sekarang tidak segan membunuh orang yang berbuat jahat. Mimori lalu mengambil barang berharga milik penjaga suci. Di sini dia merasakan ada satu orang lagi di dekat sana. Si cewek yang merasakan hawa keberadaan penjaga
penjaga suci menghilang. Merasa jika mereka mengincar sesuatu, seketika dia terkejut karena masih ada satu orang lagi yang masih hidup. Dia terkejut karena hawa keberadaan orang tersebut tidak terasa kuat, tapi kehadirannya sangatlah mengerikan. Dan ternyata cewek ini merupakan seorang roh suci, guys. Di sini, Mimori ingin bicara dengan roh suci tersebut. Roh suci yang bertanya apa tujuan Mimori. Mimori berkata jika dirinya itu tersesat tidak tahu arah. Kalau bisa, dirinya ingin si cewek itu memberitahu apapun tentang tempat tersebut. Mimori yang bertanya apakah orang tadi itu adalah rekannya. Cewek itu pun bilang bahwa mereka bukan rekannya. Mimori lalu melepaskan skillnya agar si cewek bisa berbicara, yang mana ternyata hanya mulutnya aja yang Mimori biarkan bergerak karena banyak hal yang terjadi sebelum dirinya sampai di sana. Jadi Mimori tidak bisa mempercayai orang asing begitu aja. Roh suci yang bertanya kemana perginya keempat orang yang bertemu dengan Mimori. Mimori berkata jika dirinya telah membunuh mereka semua. Mendengar itu tentu roh suci terkejut karena mereka semua adalah penjaga suci yang sangat kuat. Mimori berkata jika dirinya mengalahkannya dengan satu rekannya, tapi dia tidak berniat menunjukkan rekannya itu. Roh suci pun berterima kasih. Dirinya itu tidak merasakan kebohongan soal Mimori yang mengalahkan penjaga suci. Dia itu bisa melihat bahwa Mimori menjawabnya dengan jujur. Dengan itu juga roh suci ini akan menjawab semua pertanyaan Mimori dengan jujur. Itu dirinya lakukan karena Mimori telah menyelamatkannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Mimori bertanya apakah roh suci itu mengetahui sesuatu tentang huruf di surat tersebut. Melihatnya, roh suci tahu itu adalah huruf kuno dan termasuk sangat langka. Meski dia nggak bisa membacanya, tapi dia tahu seseorang yang mengenal huruf-huruf itu. Dulu ada seseorang yang disebut penyihir terlarang. Dia memiliki pengetahuan tentang hal tabu di dunia. Itu membuatnya diusir dari negerinya karena dianggap berbahaya. Dan sekarang dia tinggal di wilayah iblis emas, zona berbahaya yang ada di tengah benua. Merasa jika informasi itu masih belum setimpal dengan nyawa yang diselamatkan oleh Mimori, tapi bagi Mimori itu sudah lebih dari cukup. Merasa cewek itu terlalu baik seperti bibinya. Sifat baiknya itu terkadang membuat Mimori merasa sangat khawatir. Mimori bilang jika beberapa menit lagi cewek itu akan bebas, tapi Mimori tak bisa menjamin keselamatannya. Dan ya, setelah itu mereka berdua pun berpisah. 一応道中の無事を祈っておく。動けるようになったあの女が。 Dan yaps, itulah akhir dari anime Hazure wa Kuno Joutai Jou Skill yang sekarang episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu!